Feels like cold 시원한 바람이 불어와 우주 틈 사이로 들리는 heartbeat 너도 나와 같은 곳을 what you see Please just stay with me Just stay with me Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang menggotakan saya Lemila Sumbi. Saya Faisila Sumaira, saya Cynthia Afianista, saya Nana Firdaus. Saya Muhammad Rehan. Saya Dikala Vespa Rizky. Jadi kami akan menjelaskan dampak positif dan negatif perkembangan iptek di bidang kesehatan. Ditonton di videonya teman-teman. Selamat menyaksikan. Teknologi telah berkembang pesat hingga bidang kesehatan pun telah merasakan dampak dari teknologi tersebut. Dampak positif yang pertama adalah penggunaan smartwatch dan handphone dalam kondisi darurat. Berikut adalah video penjelasan tersebut. Pengobatan semakin presisi dengan memperhatikan genetika, gaya hidup, dan lingkungan seorang pasien. Penggunaan smartwatch dapat membantu kita dan tenaga kesehatan memantau kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi kondisi darurat agar dapat ditindaklanjuti. Pasien juga dapat mengakses resume rekam medis kesehatan melalui ponsel. Dengan itu, tenaga kesehatan akan mudah mendapatkan informasi tentang pasien. Dampak positif yang kedua yaitu teknologi artificial intelligence dokter. Teknologi ini dapat mendatangkan pasien hanya dengan menggunakan sidik jari pasien. Teknologi ini juga dapat membantu dokter dengan mengetahui keadaan pasien. Jadi, sistem kerja teknologi ini yaitu dengan cara jika pasien itu memburuk, maka notifikasi buruknya akan datang kepada dokter. Dan teknologi ini juga dapat mencari kita apotek terdekat. Selanjutnya, nama aplikasi ini yaitu Medify, yaitu aplikasi rekam medis pertama yang ada di Indonesia dan aplikasi rekam medis yang paling unggul di Indonesia. Jadi sekian, terima kasih. Teknologi artificial intelligence dokter dapat dengan mudah mencatat semua pasien lengkap dengan rekomendasi pemeriksaan penunjang jika ada pemeriksaan laboratorium yang tidak tersedia di rumah sakit. Sistem akan merekomendasikan laboratorium rujukan. Hebatnya lagi, sistem juga bisa merekomendasikan daftar obat, bahkan sistem dapat memberikan warning jika pasien memiliki retensi antibiotik. Sistem secara otomatis akan mencari apotek terdekat jika hasil pemeriksaan penunjang selesai. Dokter akan mendapatkan notifikasi dan bisa memantau hasil di rumah ketika kondisi pasien memburuk. Dokter akan menerima notifikasi dan dapat tahu secara real time berkat sistem yang terintegrasi. Dokter dapat melakukan konsultasi dengan dokter dari rumah sakit lain. Setelah pasien sembuh, sistem juga bisa memberikan poin-poin penting untuk dimasukkan ke dalam resume. Dimulai dari awal hingga akhir, pasien pun bisa pulang dari rumah sakit dengan selamat dan sehat. Perkembangan teknologi dan informasi di bidang kesehatan memberikan dampak positif yang sangat banyak kepada kita semua. Salah satunya itu adalah mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Berikut merupakan cuplikan video dari dampak positif yang ketiga. Pada masa ini, penemuan dan perkembangan teknologi di era digital memberikan banyak sekali dampak positif kepada kita semua. Salah satunya itu di bidang kesehatan. Salah satu contoh dari dampak positif itu adalah electric health, yang diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat hemat dalam biaya dan bisa digunakan untuk konsultasi secara online, serta memesan obat yang sangat dibutuhkan oleh pasien. Karena adanya perkembangan teknologi ini, masyarakat dipermudah untuk melakukan konsultasi ke dokter dan dipermudahnya dalam pendaftaran online untuk menuju ke rumah sakit tersebut. Berikut merupakan contoh salah satu dari perkembangan teknologi yang dimana masyarakat dapat melakukan konsultasi online melalui electric health. Rata-rata orang akan menghabiskan 5 jam per harinya untuk memainkan HP. Gelisah, sakit kepala, stres merupakan salah satu dampak negatif dari penggunaan HP. Tapi apakah kalian tahu jika menggunakan HP secara terus-menerus dapat merusak saraf yang ada di tangan? Berikut adalah dampak negatif pertama penggunaan teknologi di bidang kesehatan. Seberapa banyak dari kalian yang suka menghabiskan waktu menggunakan HP? Mungkin kalian melihat foto-foto yang dibagikan oleh teman kalian atau melihat postingan lucu selama berjam-jam. Melakukan ini secara terus-menerus dapat merusak saraf median, salah satu dari beberapa saraf yang mengontrol gerakan tangan dan jari kita. Saraf median mengontrol gerakan jempol, jari telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari manis.
Kerusakan terhadap saraf ini akan menghasilkan ketidaknyamanan dalam menggerakkan jari yang terhubung olehnya. Kalian bisa merasakan seperti ditusuk oleh jarum kecil atau lebih dikenal dengan sebutan kesemutan, dan bisa juga merasakan kaku. Jika dilanjutkan, jari-jari tersebut tidak akan bisa digerakkan sepenuhnya lagi. Tapi, bagaimana sih hal ini bisa terjadi? Di dalam tangan kita terdapat suatu bagian jalur atau bisa saja disebut sebagai terowongan, di mana saraf ini lewat. Tunnel ini dilindungi oleh tulang karpal yang terletak di bagian bawah telapak dan ligamen yang bernama transfer carpal ligament di bagian atas. Selain saraf median, beberapa tendon juga melewati jalur ini. Sederhananya, banyaknya gerakan ini di sini menyebabkan menumpuknya synovial fluid, suatu cairan yang membantu melumasi tendon di situ dan berakhir menekan saraf median. Hal ini disebut carpal tunnel syndrome. Hal yang sama bisa terjadi juga ke saraf ulnar kita dan akan menjadi subital tunnel syndrome. Pada kasus yang parah, bisa menunjukkan tanda klinis berupa Fischer-Hahn dan Clauhan. Jadi, apakah ini bisa diatasi? Jawabannya adalah bisa. Jika belum terlalu parah, kalian bisa diberikan obat oleh dokter kalian atau suntikan beserta gerakan-gerakan spesifik untuk meringankan gejala. Jika sudah terlalu parah, operasi akan dibutuhkan untuk melepaskan tekanan pada saraf. Coba kalian posisikan tangan kalian dalam posisi seperti ini dan diamkan selama 1 menit. Jika tidak terasa apa-apa, selamat. Saraf kalian baik-baik saja. Jika terasa tidak nyaman, kesemutan, atau bahkan nyeri, mungkin ada baiknya mengunjungi dokter untuk memastikan kesehatan saraf median di tangan kalian. Dampak negatif yang kedua adalah terganggunya kesehatan mental seorang anak. Salah satu perkembangan teknologi informatika adalah gadget. Seorang anak yang diberikan gadget terlalu dini cenderung akan mengalami masalah kesehatan mental. Yuk simak berikut videonya. Seorang anak yang diberikan gadget terlalu dini akan mengalami masalah kesehatan mental karena mereka belum memiliki kontrol diri yang baik. Saat bermain gadget, hormon bahagia atau dopamin di otak anak akan meningkat. Mereka akan nyaman dengan kondisi tersebut dan lupa bahwa mereka memiliki kehidupan nyata yang harus dijalani. Akibatnya, saat diajak bersosialisasi, mereka akan menolak, bahkan merasa terganggu dengan kehadiran orang lain. Mereka lebih senang untuk menyendiri, bermalas-malasan, menghabiskan waktu, bahkan berbicara sendiri dengan gadgetnya. Mental seorang anak yang seharusnya ceria, bersemangat, kreatif, dan energik akan hilang ketika mereka sudah kecanduan gadget. Saat lepas dari gadget, mereka akan marah, tidak bahagia, dan menjadi pribadi yang pembangkang. Itu adalah tanda bahwa mereka sudah mengalami masalah kesehatan mental. Dampak negatif ketiga adalah susah tidur atau insomnia. Penggunaan teknologi yang terlalu dekat dengan waktu tidur akan menyebabkan susah tidur. Penyebabnya adalah blue light dari handphone yang akan menstimulasi otak dan mengganggu ritme sirkadian tubuh. Berikut penjelasannya. Apakah kalian pernah mendengar sesuatu yang bernama blue light? Blue light dikatakan berdampak tidak menyenangkan kepada kualitas dan kuantitas tidur kita. Tapi apa alasannya? Kegelapan adalah isyarat bagi tubuh kita bahwa sudah saatnya kita harus tidur. Tetapi kita menggagalkannya dengan menatap layar yang terang selama berjam-jam setelah matahari terbit. Dalam penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dari Harvard, blue light yang dipancarkan oleh handphone, TV, bahkan bohlam LED akan menekan melatonin dalam tubuh kita sebanyak 2 kali lipat dibandingkan dengan cahaya lainnya seperti cahaya hijau, sehingga menggeser ritme sirkadian kita sebanyak 2 kali lipat. Ritme sirkadian adalah siklus 24 jam yang memberitahu tubuh kita kapan kita harus tidur, bangun, bahkan makan. Dasar ritme terganggu, peneliti mempercayai bahwa kita dalam risiko terkena serangan jantung, obesitas, diabetes tipe 2, dan bahkan berbagai macam kanker. Contoh-contoh tersebut memang banyak direlasikan dengan shift malam atau gangguan tidur, tetapi mengganggu irama sirkadian kita dapat menyebabkan masalah seperti kekurangan tidur yang dikaitkan dengan masalah suasana hati, kegelisahan, depresi, dan peningkatan risiko kecelakaan.
Jadi, bagaimana cara kita mencegah paparan terlebih terhadap blue light? Ada beberapa solusi termasuk aplikasi filter ataupun mode filter. Walaupun begitu, solusi-solusi tersebut belum cukup efektif untuk mencegah masalah yang dapat terjadi pada kita akibat paparan blue light. Filter tidak menyaring gelombang ini, maka dari itu akan lebih baik jika digunakan bersamaan dengan kaca filter yang dapat memberikan kita perlindungan tidur yang lebih baik.